18.30 acara webinar malam hari ini kita akan segera mulai. Selamat malam para suster. Selamat malam Dr. Ronald dan tim. Selamat malam Bapak Ibu Guru Notre Dame. Selamat malam Bapak Ibu orang tua murid TK, SD, SMP, dan SMA Notre Dame yang terkasih. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara webinar Bagaimana Menyikapi Penyebaran COVID-19 Klaster Keluarga dengan pembicara Dr. Ronald Irwanto. Semoga acara ini dari awal sampai akhir berjalan dengan baik dan lancar, terutama koneksi internet di rumah kita masing-masing tentunya. Baik suster, Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acaranya. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri ya. Baik, perkenalkan saya Miss Yanti, Guru TK Notre Dame Puri Indah. Langsung saja, acara yang pertama, doa pembukaan yang akan dipimpin Suster Marcella. Acara yang kedua, sambutan dari Suster Yanita. Acara yang ketiga, nanti ada info PSB Sekolah Notre Dame. Yang keempat, sesi presentasi menyikapi penyebaran COVID-19 di klaster keluarga. Selanjutnya, nanti ada sesi tanya-jawab. Yang keenam, closing statement pembicara. Yang ketujuh, nanti ada penutup. Baik, suster, Bapak Ibu semuanya, kita mulai acara malam hari ini dengan dibuka dengan doa. Waktu dan tempat kami persilahkan Suster Marcella. Baik, Miss Yanti. Selamat malam, Dr. Ronald Irwanto, dan juga semuanya yang hadir di dalam meeting ini. Marilah kita membuka meeting kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan penyelenggara hidup kami, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk semua berkat yang boleh kami terima dari pagi sampai pada malam hari ini. Tuhan, dalam kasih-Mu, kami mendapat hadiah dari-Mu melalui Dr. Ronald Irwanto yang akan memaparkan bagaimana penyebaran COVID dan juga bagaimana menyikapi terutama dari keluarga-keluarga. Ya Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, kiranya virus corona yang sudah selama ini menjangkit di negara kami, juga negara lain, segera dapat berakhir. Dan terutama, perkenankanlah kami boleh mendengarkan apa yang menjadi paparan dokter, sehingga kami tahu bagaimana harus menyikapi virus yang telah melanda negara kami ini. Tuhan yang Maha Kasih, bukalah hati kami, berkatilah kami masing-masing dengan kesehatan jiwa raga yang baik akan dapat menyerap apa yang boleh kami terima dari dokter. Dan secara khusus, berkatilah melimpah Dr. Ronald Irwanto yang akan memaparkan di dalam pertemuan malam hari ini, agar dokter juga mendapatkan kesehatan yang baik, sehingga dapat membawakan acara ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, doa yang sederhana ini
Kami aturkan ke dalam tangan. Berkatilah acara ini dari awal sampai akhir. Semua karena Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersama-sama menyatukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Suster Marcella yang telah berkenan memimpin doa webinar pada malam hari ini. Terima kasih, Suster. Acara selanjutnya. Baik. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Suster Yanita. Dipersilahkan. Silakan, Suster. Baik, selamat malam. Ibu Yanti, apakah suara saya jelas? Jelas sekali, Suster. Baik, terima kasih, Ibu. Selamat sore menjelang malam para suster, Bapak Ibu, orang tua Nostradamus kami, Bapak Ibu guru staf Sekolah Notre Dame, Puri Indah dan Grand Wisata, serta siapa saja yang ada dalam media Zoom pada malam hari ini. Selamat datang dalam webinar dalam rangka hari ulang tahun Kongregasi Suster Notre Dame yang ke-170. Dengan melihat realita pandemi COVID-19 ini yang berdampak pada keluarga, maka kami dari Sekolah Notre Dame mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Dr. Ronald pada malam hari ini. Selamat datang, Dokter, di dalam Zoom bersama Sekolah Notre Dame. Semoga dengan acara pada malam hari ini, webinar pada malam hari ini, semakin mengajak kita semua untuk semakin menjaga kesehatan kita, terlebih terhindar dari COVID-19. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan dokter, dengan kesibukan dokter dalam penanganan COVID, tetapi dokter masih bersedia untuk datang hadir dalam webinar bersama kami. Selamat datang, Dr. Ronald. Dan kegiatan ini merupakan salah satu program World Center dalam koordinasi kampus ministry Sekolah Notre Dame. Semoga kegiatan ini menambah wawasan kita bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selamat mengikuti webinar, Suster dan Bapak Ibu Guru, serta siapa saja yang ada dalam Zoom pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Soli Deo. Amin. Soli Deo, Suster. Terima kasih banyak, Suster Yanita, yang telah memberi sambutan kepada kita semua. Oh iya, tadi saya belum menyapa Bapak Ibu Guru dan Ibu Bapak dari Grand Wisata ya. Selamat malam, halo. Selamat bergabung. Selamat mengikuti webinar ya di malam hari ini. Baik, acara selanjutnya info PSB Notre Dame. Notre Dame Jakarta tentunya dan Notre Dame di Grand Wisata ya. Baik. Bapak Ibu, kami ingin menginformasikan bahwa saat ini Sekolah Notre Dame membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Sekolah Notre Dame Puri Indah, Jakarta Barat memberikan diskon pasti 50% untuk DPP. Diskon 50% ini
Maaf, apakah tadi mute ya? Maaf. Tadi termute mungkin. Baik, Suster, Bapak Ibu semuanya, kami akan ulangi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Baik, Bu. Terdengar, Bu. iya, saya sudah bicara banyak, tapi ternyata mute. Maaf. Padahal saya tidak ngapa-ngapain tadi. Baik, Bapak Ibu, kami ingin menginformasikan bahwa saat ini Sekolah Notre Dame membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Sekolah Notre Dame Puri Indah, Jakarta Barat memberikan diskon pasti 50% untuk DPP, diskon 50% ini berlaku sampai dengan 10 Oktober 2020. Tinggal beberapa hari lagi ini Bapak Ibu. Mari manfaatkan kesempatan ini. Untuk Sekolah Notre Dame Grand Wisata, Bekasi, diskon SPP juga diberikan sangat spesial. Untuk lebih jelasnya, silahkan Bapak Ibu WA ke tim admisi kami. Selain diskon luar biasa tersebut, Sekolah Notre Dame juga memberikan voucher seragam senilai Rp300.000. Untuk Bapak Ibu yang merekomendasikan calon siswa agar bersekolah ke Sekolah Notre Dame, ya, jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang merekomendasikan calon siswa agar bersekolah ke Sekolah Notre Dame, jika Bapak Ibu merekomendasikan, mohon segera hubungi tim admisi agar voucher dipersiapkan. Bapak Ibu dapat mengunjungi media sosial Sekolah Notre Dame di Facebook atau Sekolah Notre Dame atau Instagram @notredame.sdh.id. Baiklah, Suster, Bapak Ibu semuanya, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi presentasi menyikapi penyebaran COVID-19 di klaster keluarga. Kepada Bapak Dr. Ronald, kami persilahkan. Beraktivitas, jaga diri dari luar, dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Baiklah, Suster, Bapak Ibu semuanya, berikut saya akan bacakan kurikulum vitae dari Dr. Ronald. Dr. Ronald Irvanto, SPPD, KPTI Finasim. Beliau bersekolah atau berpendidikan di Kolese Canisius, lulusan 1994. Dokter umum
FK Trisakti lulus tahun 2002. Spesialis penyakit dalam, internis, PKUI lulus 2009. Konsultan, spesialis penyakit tropis dan infeksi, PKUI, PAPDI lulus 2013. Karirnya, Bendahara Pengurus Besar Perhimpunan Konsultan Penyakit Tropis dan Infeksi Indonesia, PB Petri. Sekjen Pengurus Pusat Perhimpunan Pengendalian Infeksi Indonesia, PP Perdalin. Tim Panel Ahli PNPK Sepsis Kemenkes RI. Anggota Pokja PPI Kemenkes RI. Staf pengajar ilmu penyakit dalam FK Trisakti. Ketua PPRA Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Internis konsultan Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Tim pengendalian COVID-19 Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Demikianlah kurikulum vitae Dr. Ronald Irvanto. Dokter, kami persilahkan waktu dan tempat. Silakan dokter. Selamat malam, Bapak Ibu, para guru, dan para orang tua murid semua dari Sekolah Notre Dame. Selamat malam dan salam sehat sejahtera selalu untuk Bapak Ibu dan para guru semua. Pada sebelum saya memulai mungkin untuk acara, kita akan melihat hasil survei ya. Jadi kemarin saya disampaikan oleh ProMedica Organizer bahwa pada acara ini kita mau melihat nih surveinya bagaimana untuk terhadap pengetahuan kita terhadap COVID-19 ya. Oh ya, ini saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Sekolah Notre Dame ya yang telah dengan kesadaran untuk bisa melakukan edukasi pada malam hari ini, juga kepada ProMedica Organizer ya, yang saat ini juga memiliki ProMedica COVID-19 Awareness Campaign ya, yang memang kita berfokus dan berkonsentrasi untuk meningkatkan awareness di era pandemi COVID ini. Baik Bapak Ibu, para guru dan suster sekalian, mari kita lihat hasil surveinya dulu ya. Bagaimana nih surveinya nih dari para peserta pada malam hari ini. Nah ini ya, yang peserta webinar nih, tingkat edukasi siswa-siswi ya, jadi dari preschool, SD, SMP, SMA ya. Ini orang tua murid yang peserta, ini banyak rupanya dari preschool ya, dari SD dan dari TK nih ya. Kemudian gitu, kalau kita lihat, nah ini jumlah penghuni rumah ya, sebagian besar itu sekitar 3-5 orang, itu sebanyak 76%. Dan ini kalau kita lihat di sebelah sini, penghuni rumahnya rupanya usianya banyak yang muda ya, dan usia tertuanya juga ada. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini semua. Dan ini kita lihat ya, keaktifan orang tua bekerja ya, sebagian besar masih WFO dan WFH ya, dari ayah ya, sementara dari ibu juga masih sebagian besar WFO dan WFH. Yang sudah full WFH nih kelihatannya dari survei ini masih belum terlalu banyak ya. Ada sebagian ya dari bapak-bapak ya, ini sudah full WFA. Nah kemudian keluar masuknya orang selain penghuni rumah ya, ini kelihatannya hampir berimbang ya.
57% masih banyak orang yang keluar masuk rumah dari penghuni rumah ya. Jadi dari sebagian besar memang masih ada nih ya. Saya nggak tahu ya, kadang-kadang memang ada tamu, kemudian ada orang yang bawa aqua dan sebagainya ya, keluar masuk. Jadi dijawab kemungkinan masih 43% ya, ada orang masuk yang selain penghuni rumah. Dan kemudian ini pembelian barang ya. Nah, saat ini sangat kita tahu banyak sekali dan sangat populer sekali pembelian barang online ya. Jadi kalau 1 itu tidak pernah, 2 makin sering, 3 apalagi sangat sering, 4 sangat sering sekali, 5 selalu gitu ya. Nah, ini posisi berada di poin nomor 4 nih, kita lihat ya. Ada 20 sebagian besar ada 28 peserta dan 12 juga selalu lewat online. Jadi total hampir sudah mencapai 59% dari total yang disurvei. Ya. Nah, kemudian persepsi mengenai COVID-19 ya. Ini kita lihat juga sebagian besar yes menjawab bahwa COVID-19 adalah penyakit yang bisa dihindari. Penyakit yang ada 20%, sementara ya itu penyakit biasa aja katanya, cuman belum ketemu obatnya ya. Sementara juga ada yang menjawab sebagian kecil 15% menjawab penyakit yang sangat mematikan, jika sudah terkena penyakit ini ya pasti sudah tidak bisa tertolong. Sisanya punya persepsi lain. Oke. Ya, itu sementara survei dari kita ya. Jadi kalau kita lihat dari survei ini, Bapak Ibu dan para guru, para suster semuanya, rupanya sebagian besar dari peserta adalah masih dalam WFO dan WFH. Ya, tetapi dari pihak ayah sudah banyak yang full WFH ya, dan 43% masih banyak yang keluar masuk rumah, yang selain orang rumah ya. Dan kalau kita lihat memang dari survei ini pengetahuannya sebenarnya sudah cukup ya, sebagian besar 39% menyatakan bahwa COVID-19 adalah penyakit yang bisa dihindari ya. Baik, Bapak Ibu, para guru dan suster sekalian yang saya hormati, perkenankan saya mempresentasikan ya, men-sharing mengenai klaster COVID-19 di keluarga dan komunitas ya. Nah, saat ini kita tahu bahwa kita semua menghadapi suatu era yang kita sebut new normal ya, di mana hal itu pengetahuan kita harus menjadi suatu pola hidup kita ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu bukan sesuatu lagi yang harus kita terus kuliahkan ya, tetapi harus menjadi suatu kebiasaan. Ya, saat ini memang klaster keluarga memang menjadi suatu hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan ya, karena saya sendiri sebenarnya di rumah sakit banyak sekali tuh yang satu keluarga, bapaknya, ibunya, anaknya masuk rumah sakit karena COVID. Ya, dan kita sudah tahu lah ya melalui media-media sosial, surat kabar dan sebagainya, bahwa keluarga ini menjadi suatu klaster penting dan menjadi sumber penyebaran COVID. Ya, nah kenapa demikian? Beberapa expert memang menyampaikan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah banyak ketidakpahaman dan banyak kesimpang siuran ya di era COVID-19 ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat ya bagaimana dan sebenarnya apa sih yang harus kita sampaikan dan harus kita edukasikan, dan mungkin nanti setelah mengikuti webinar ini Bapak Ibu juga bisa melakukan, menyebarkan apa yang Bapak Ibu dapat. Semoga demikian. Apakah suaranya dokter terdengar? Tidak dengar, Bu. Tidak bisa, Bu. Baik. Ya, baik. Bisa didengar, Suster? Oh iya, sudah bisa, dokter. Bisa, dokter. Ya, bisa didengar ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai penyebaran dari COVID ya, terutama juga termasuk di klaster keluarga, ini harus kita pertegas kembali ya, Bapak Ibu,
bahwa penularan itu seringkali terjadi karena ketidaktahuan, ya. Dan bagaimana kita mengetahui? Banyak orang, banyak pihak yang berpikir bahwa COVID-19 ini penyebarannya sudah airborne, ya. Jadi virus itu sudah awur-awuran di udara, nggak karu-karuan gitu ya. Maka memang beberapa waktu yang lalu di berbagai media sosial saya sering jumpai bahwa ada orang yang belanja ke supermarket, ke pasar semua pakai hazmat, ya. Nah, kita lihat ya sebenarnya bagaimana itu. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh WHO, ya, World Health Organization, tertanggal 5 Juni 2020. Ya, nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu mungkin di sini kita bisa lihat ya, bahwa penularan dari COVID itu masih bersifat droplet dengan jarak kurang dari 1 meter. Ya, jadi penularan utama di COVID itu di masyarakat adalah droplet dan dalam jarak kurang dari 1 meter. Jadi jangan dibayangkan virusnya tuh hambur-hamburan di udara, kita kemana-mana virus nempel. Ya, itu sama sekali belum dapat dibuktikan ke arah situ. Ya, satu, penularannya lewat droplet. Droplet itu artinya percikan ludah. Dan yang kedua, penularannya adalah melalui kontak. Ya, nah di sini kita lihat bahwa penularan melalui kontak, ya, baik dengan kontak dengan individu yang terinfeksi maupun dengan surface. Ya, surface ini artinya permukaan barang, ya, meja dan sebagainya. Jadi sampai saat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa penularan COVID yang dinyatakan oleh WHO masih melalui 2 hal di komunitas, droplet dan kontak. Penularan airborne bisa terjadi, tetapi itu tidak terjadi di komunitas, tidak terjadi keluarga, Bapak Ibu. Ya, droplet bisa airborne, maksud saya airborne, tidak terjadi di keluarga. Penularan secara airborne hanya terjadi di rumah sakit pada tindakan-tindakan tertentu yang kita sebut tindakan yang bersifat aerosol. Ya, di mana virus setelah dilakukan itu, misalnya ketika orang harus masuk ke ventilator atau tindakan pada dokter gigi, ngebor dan sebagainya. Nah, ya itu virus bisa pecah dari percikan ludahnya dan kemudian dia menjadi airborne. Namun untuk hal itu di setiap rumah sakit saat ini sudah sangat ketat diawasi. Sehingga sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, di klaster keluarga, di komunitas, penularan dari COVID-19 ini masih sebatas droplet dan kontak. Dan ini yang dinyatakan oleh WHO. Nah, ini saya akan putarkan film sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini kita lihat di sini bagaimana cara menghindari resiko penularan. Ya, film ini kita rilis dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan ya. Nah, kita lihat ini ada 2 orang di sini ya. Yang merah ini adalah orang yang sehat, sedangkan yang Bapak Ibu yang lihat yang biru ini ya adalah orang yang sakit ya. Nah, kita lihat sama-sama yuk filmnya. Ya, 100% resiko penularan tanpa masker. Bila yang sehat pakai masker, resiko 70%. Kalau yang sakit yang digunakan masker, penularan hanya 5%. Sedangkan kalau kedua pihak menggunakan masker, penularan 2%. Ya, dan kita bisa menolkan persentasenya apabila jarak kita jauhkan. Apa yang disampaikan oleh video ini, Bapak Ibu, suster dan para guru semuanya, adalah bahwa penggunaan masker yang baik, satu, ya, yang sangat direkomendasikan dalam hal ini adalah penggunaan masker bedah atau medical mask. Ya, nah ini adalah suatu cluster randomized trial ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini penelitian ini sebelum COVID-19 merebak ya. Di sini pada tenaga kesehatan, tapi ini yang diteliti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa penggunaan dari masker kain itu konon katanya bisa justru meningkatkan risiko infeksi. Ya, jadi penggunaan masker ini harus dicermati dengan baik. Artinya apa? Penggunaan masker yang disarankan adalah masker yang direkomendasikan. Nah, dalam ilmu pengendalian infeksi, sebenarnya masker yang sangat recommended untuk digunakan adalah masker bedah. Ya, seperti tadi yang ditampilkan di video, yang digunakan adalah masker bedah atau saat ini beberapa pihak menyatakan atau menyebut sebagai masker medis. Nah, ini yang sangat rekomen, gitu ya. Nah, dan ini
WHO melalui interim guidance tertanggal 5 Juni 2020, sebenarnya mereka sudah mengingatkan ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di paragraf yang pertama ya, walaupun seseorang telah menggunakan masker ya, whether they are using mask or not, dia tetap harus menghindari kerumunan, avoid groups of people and crowded spaces. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau kita lihat di sini juga disarankan bahwa at present there is no direct evidence from studies on COVID-19 and in healthy people in the community on the effectiveness of universal masking. Ya, jadi di sini sebenarnya dia bilang penggunaan masker secara massal itu harus dikaji ulang ya, karena sejauh ini belum ada bukti atau evidence bahwa itu memang mencegah penularan COVID-19. Dan kalau kita lihat pada kalimat di bawahnya, at the present time, the widespread use of masks by healthy people in the community setting is not yet supported by high quality or direct scientific evidence, and there are potential benefits. Jadi mungkin berpotensi tapi belum diteliti lebih lanjut. Sehingga di sini WHO, Bapak Ibu, di sini mereka mengatakan bahwa penggunaan masker non medis ya ini perlu diteliti lebih lanjut efektivitasnya. Jadi baru sebatas potensial. Tetapi untuk betul-betul dinyatakan bahwa dia efektif harus lebih kita harus ada penelitian lebih jauh lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui di sini adalah penggunaan masker yang sangat direkomendasikan kembali tadi seperti yang telah saya katakan adalah penggunaan masker medis atau masker bedah. Masker medis atau masker bedah ini digunakan sebagai source control, bukan sebagai proteksi. Artinya apa? Orang yang menggunakan masker medis atau masker bedah itu sebenarnya melindungi orang lain dari percikan ludah yang pengguna maskernya. Jadi masker ini sebenarnya harus dicermati ya Bapak Ibu ya. Belum mampu memproteksi kita dari orang lain. Masker medis atau masker bedah itu mencegah supaya kita tidak menularkan kepada orang lain. Nah, tadi sudah disampaikan di video Bapak Ibu, para guru yang saya hormati, sudah disampaikan di video bahwa jika kita mau mencegah supaya orang lain tidak menularkan kita, tidak memercikkan ludahnya atau sputumnya kepada kita, maka kedua belah pihak sangat baik untuk menggunakan masker medis, ya, dengan tetap menjaga jarak. Nah, jadi saya mau tekankan Bapak Ibu, untuk di keluarga atau dimanapun Bapak Ibu bekerja, dimanapun Bapak Ibu berada, maka perlu ditekankan di sini, menjaga jarak adalah yang terpenting. Penggunaan masker yang sangat disarankan, yang paling disarankan adalah masker medis. Penggunaan masker medis tidak mampu melindungi kita dari percikan orang lain, tetapi melindungi kita memerciki orang lain, karena penularannya adalah droplet. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai droplet precaution. Tetap jaga jarak, penggunaan masker medis sangat baik digunakan oleh kedua pihak. Apabila ada salah satu pihak yang menggunakan masker kain, maka sebaiknya jarak tetap dijaga. Nah, WHO sendiri telah menyampaikan bahwa hati-hati Bapak Ibu menggunakan masker yang non medis, apalagi tidak terstandar. Ya, kenapa? Karena mereka menyebut bisa timbul false security. Ya, untuk anak-anak sekolah dari keluarga-keluarga yang ada di sekolah Notre Dame perlu tetap diingatkan jangan sampai berkerumun. Takutnya nanti ya ketika kita berkerumun, kita kadang-kadang merasa sudah aman menggunakan masker medis. Kita berkerumun, kita merasa sudah aman. Nah, ini yang kita sebut false security. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena begitu seorang anak, seorang ayah, seorang ibu tertular di luar, entah dia ke pasar, ke kantor, dan protokol kesehatan itu dilanggar, ketika dia masuk kembali ke rumahnya, disitulah terjadi klaster keluarga. Semua terjadi mungkin karena bawaan dari luar. Ya, kenapa? Karena protokol kesehatannya kurang begitu diperhatikan.
Nah, Bapak Ibu, para guru, para suster yang saya hormati, WHO sebenarnya mengeluarkan suatu anjuran lagi pada interim guidance-nya, bahwa apabila tidak tersedia masker medis, maka boleh menggunakan masker non-medis. Tetapi masker non-medis yang digunakan adalah masker non-medis yang mempunyai standar tertentu, ya. Di sini kalau kita lihat ada 6 standar yang digunakan, ya. Kita lihat di sini, ya. Jadi harus diperhatikan model, ya, dari materialnya apa. Kemudian layers-nya berukuran dan bentuk dan sebagainya. Jadi sebenarnya Bu, masker medis yang Bapak Ibu kena, layer yang pertama yang berwarna putih itu kita sebut absorben. Jadi itu menyerap, ya, dari percikan ludah. Sedangkan yang hijau itu sifatnya adalah waterproof. Jadi dia mencegah supaya jangan keluar. Jadi kalau Bapak Ibu, para guru, suster semua menggunakan masker jangan dibalik, ya. Jadi hijaunya di luar, putihnya yang di dalam, karena itu sudah mempunyai fungsi masing-masing. Ya, kalau terpaksa harus non-medis, maka WHO sebenarnya sudah menyarankan menggunakan masker sesuai standar. Karena kalau non-medis yang lain, apalagi sekarang kita dengar masker scuba, ya Bapak Ibu, ya. Nah, masker scuba ini katanya bisa memotong percikan ludah menjadi lebih kecil, malahan meningkatkan penularan, ya, resiko penularan dari COVID-19. Jadi tetap dengan jaga jarak, menggunakan masker paling baik adalah masker medis. Adapun Bapak Ibu yang saya hormati, resiko penularan dari COVID-19 ini, ya, sebenarnya tergantung pada 3 hal. Posisi, durasi, dan dimensi. Nanti kita lihat, ya, pada slide-slide kita berikutnya. Baik. Ya. Nah, ini. Bagaimana posisi, durasi, dan dimensi itu terjadi? Seperti yang dijelaskan pada WHO Interim Guidance pada tanggal 10 Mei 2020, itu dinyatakan bahwa posisi face to face, ya, di sini face to face, dan kontak dalam jarak kurang dari 1 meter lebih dari 15 menit, itu adalah suatu posisi yang paling bahaya. Posisi, durasi, dan dimensi. Posisi berada pada jarak kurang dari 1 meter, berhadapan atau berkerumun pada jarak dari kurang 1 meter selama lebih dari 15 menit tanpa menggunakan masker yang tepat dan berada di ruang tertutup tanpa ventilasi yang baik. Jadi Bapak Ibu, para guru semua, ini harus kita ingatkan juga kepada para murid kita, pada para anak-anak kita, ya. Apabila kita berada pada jarak kurang dari 1 meter, pada posisi face to face, pada posisi yang berkerumun lebih dari 15 menit, apalagi berada di dimensi yang indoor, nah ini yang sangat berat untuk sangat berisiko untuk tertular COVID. Ya, nah, Bapak Ibu, penggunaan masker wajib digunakan dalam posisi, durasi, dan dimensi seperti itu. Ya. Di sini kita wajib menggunakan masker bedah, dan di sini tujuan dari itu, penggunaan masker bedah adalah sekali lagi menurunkan resiko percikan dari kita pada orang lain. Ya, apabila tidak bisa orang lain menggunakan masker bedah, maka jarak yang dijaga. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, beberapa waktu yang lalu memang saya mendengar bahwa wah, semua orang keluar harus menggunakan masker, bahkan olahraga juga harus menggunakan masker, itu dijadikan peraturan. Ya, memang harus hati-hati dengan peraturan, ya, takutnya nanti ketahuan, tangkap Satpol PP disuruh nyapu, masuk lagi viral. Ya. Tetapi memang di sini saya harus sampaikan, sebenarnya secara medis itu kita kurang menganjurkan, ya, kalau kita harus berolahraga, naik sepeda atau jogging kita menggunakan masker. Ya, kenapa? Karena sebenarnya penggunaan masker itu sangat menghalangi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, sehingga kita tahu pada waktu olahraga demand oksigen, ya, kita akan meningkat. Kalau kita menggunakan masker itu sebenarnya sangat berbahaya. Nah, bagaimana supaya kita tidak tertular COVID pada saat berolahraga?
di rumah kita, di keluarga kita, ya sebenarnya kalau olahraga kita tidak menggunakan masker, tapi kita berada di outdoor, tidak berhadapan 1 meter, kurang dari 1 meter atau tidak berkerumun, Bapak Ibu, sebenarnya resiko itu tidak ada untuk tertular COVID. Ya, jadi itu yang kami sarankan sebenarnya secara medis, walaupun memang secara regulasi Bapak Ibu memang harus hati-hati ya, gitu dengan regulasi yang berlaku. Tetapi secara medis sebenarnya tidak disarankan berolahraga dengan menggunakan masker, sejauh Bapak Ibu bisa menjaga outdoor dan jarak dan serta tidak berkerumun. Ya, karena sekali lagi penularan COVID bukan melalui udara, tetapi melalui percikan dan kontak. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, penularan kedua adalah melalui kontak. Kontak itu bisa kontak habis megang, surface, kemudian kita memegang muka dan sebagainya. Untuk penularan melalui kontak, cara menurunkan risiko adalah dengan cara mencuci tangan. Semakin sering mencuci tangan, maka semakin kecil kemungkinan Bapak Ibu, para guru untuk tertular COVID. Jadi pada saat kebiasaan baru ini, yang paling ditekankan adalah jaga jarak, cuci tangan, gunakan masker secara efektif. Bapak Ibu, para guru, para suster yang saya hormati, ya bagaimana dengan kategori sakit dan sembuh COVID-19? Ya, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan suatu kriteria baru ya. Di sini ada kriteria suspek, kemudian ada kriteria probable, dan ada kriteria konfirmasi. Gitu ya. Nah, kriteria suspek dan kriteria probable itu sebenarnya kita lihat berdasarkan perberatannya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba dia sesak napas, kasusnya berat ya, ARDS itu acute respiratory distress syndrome, tiba-tiba dia sesak nafas, tetapi dia belum dikonfirmasi tes PCR-nya, belum dikonfirmasi dengan swab, maka dia masuk ke kriteria probable. Tapi kalau ada orang ya dengan kondisi yang mungkin lebih ringan, tapi kemungkinan ada kontak, tapi belum berat, maka dia akan masuk ke dalam kondisi atau kasus suspek. Sementara orang-orang yang telah terkonfirmasi, ini adalah terkonfirmasi dengan PCR maksudnya ya, ini adalah kasus yang artinya masuk dalam kasus konfirmasi. Nah, kasus konfirmasi ini yang seringkali Bapak Ibu dengar di TV, ya, saat ini sudah sekian ratus ribu rakyat Indonesia terkena COVID dan sebagainya. Nah, ini adalah yang sudah terkonfirmasi dengan PCR, yang probable dan suspek enggak. Gitu ya. Nah, tetapi pada kasus konfirmasi ini, kita harus bagi 3 lagi nih, bagi 2 ya Bapak Ibu ya. Ada kasus konfirmasi dengan gejala, simptomatik, dan ada kasus konfirmasi yang tanpa gejala, asimptomatik. Kasus konfirmasi yang dengan gejala simptomatik itu kita bagi 2 lagi. Ada gejala yang ringan sedang, ada gejala yang berat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, para guru, sebenarnya tidak semua pasien dengan COVID-19 harus dirawat di rumah sakit. Gitu, tidak semua. Yang harus dirawat di rumah sakit adalah kasus-kasus dengan kasus konfirmasi dengan gejala yang berat. Sementara kalau kasus konfirmasi tanpa gejala atau kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik yang atau gejala atau simptom yang ringan saja, sebenarnya itu Bapak Ibu bisa lakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, jadi harus diingat ya bahwa tidak semuanya harus dibawa ke rumah sakit, tetapi pada kasus yang tidak bergejala, konfirmasi PCR-nya, swab-nya positif, tetapi tidak bergejala atau bergejala hanya ringan, itu bisa kita observasi di rumah. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi kontak erat sudah. Ya. Nah, kapan sebenarnya bagaimana sebenarnya penyakit COVID ini berjalan ya? Nah, ini kita lihat ya, Bapak Ibu, dari sebuah guidelines ya. Ini kita sampaikan begini. Kalau Bapak Ibu lihat ya, yang segi 4 warna biru ini, dan yang di bawah ini kita lihat ya, ada angka 1, kemudian 5, 11, 14, 28. Angka yang Bapak Ibu lihat di bawah ini adalah angka-angka yang menunjukkan hari sakit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat, di sini begitu masuk, virus akan membelah diri,
Dan kemudian kita lihat di sini, begitu dia masuk ke hari 12, 13, selesai pembelahannya. Virusnya nggak tumbuh. 19 adalah penyakit yang bisa selesai, gitu ya. Tetapi proses penyembelihan ya pada hari ke-12, hari ke-13. Sementara kita lihat di sini ya, yang segitiga warna oranye ini ya, dia makin lucu pada penyakit COVID-19 ini. Dalam 11 hari, 12, 13 hari dia sembuh, Bapak Ibu, tetapi virusnya sudah tidak ada, tetapi kita lihat di sini justru kerap kali radang di paru-parunya menghebat. Jadi kalau kita lihat di sini, virusnya sudah tidak replikasi ya, kita lihat sudah nol nih, sudah nggak ada nih yang biru-birunya ya. Tetapi Bapak Ibu di sini justru immune dysregulation ya, yang merah ini, segitiga yang merah ini justru makin lebih besar, lebih parah dia. Paru-parunya radangnya lebih parah pada saat justru virusnya itu tidak tumbuh lagi. Kenapa? Virusnya selesai, tetapi radang paru-parunya justru menghebat. Nah, di sini yang kita sangat membuat orang jatuh ke dalam kondisi berat, masuk ke dalam alat bantu napas, ventilator, dan sebagainya, dan memang kerap kali menimbulkan kematian. Gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita mesti ingat di sini bahwa diagnosisnya kan lewat PCR. Tadi sudah disebutkan bahwa oleh Kementerian Kesehatan bahwa yang disebut sebagai kasus konfirmasi adalah kasus-kasus yang swab PCR-nya ini positif. Gitu ya. Kita tahu tadi dari tabel tadi virusnya sembuh sendiri, sembuhnya dalam jangka waktu 13 hari, dan biasanya didiagnosis awal sebagai kasus konfirmasi melalui pemeriksaan swab PCR. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, di sini kita harus ketahui sebenarnya apa itu swab PCR. Nah, ini Bapak Ibu, saya menggambarkan situasi dan kondisi seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini pekerjaan kami di rumah sakit melakukan swab. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ada bundaran yang warna biru dan warna kuning. Ya, bundaran yang warna biru ini, bulatan yang warna biru ini adalah virusnya Bapak Ibu. Kemudian bulatan yang warna kuning, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ini adalah selubungnya, atau seringkali dalam istilah medis kita sebut sebagai materi genetik. Jadi ada dua bagian, virus dan materi genetiknya. Virus dan selubungnya. Ya. Nah, jadi ada dua bagian, virus dan selubungnya. Apa itu PCR? Bapak, Ibu, para guru yang kami hormati, PCR sesungguhnya tidak bisa mendeteksi virusnya, tidak bisa. Ya, yang dideteksi oleh yang dideteksi oleh PCR, adalah selubung materi genetik dari si virusnya. Jadi kita kasih ilustrasi ya Bapak Ibu ya, pada tes PCR ini, begitu kita lakukan swab di sini, kita lihat ya virusnya terambil. Kemudian kita masukkan ke dalam alat. Nah, alatnya ini kita sebut sebagai alat PCR, gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa virusnya yang warna biru, selubungnya ada 4 nih. Bajunya dia selubung virus ini ada 4. Selubung N, selubung E, kemudian selubung S, dan selubung RD-RP. Ya. Ini ada 4 di sini, ada 4 selubung. Nah, kemudian alat PCR itu dia mempunyai batas perbanyakan. Jadi misalnya saya kasih contoh ya. Di sini kita lihat bahwa city value 40 nih semua. Artinya apa? Pada city value 40 itu kita artinya kalau kita memperbanyak selubung ini sampai 40 kali, belum ketemu hasilnya negatif, ya, maka Bapak Ibu akan dilaporkan hasil negatif. Nah, sebagai contoh kita lihat ya di sini ya. Selubung N, kita perbanyak. Kalau tadi begitu pasien kena virus, tadi digambar tadi ya, pasien tadi kena virus, masuk ke dalam saluran nafas, kemudian kita periksa selubungnya satu-satu. Karena virus itu memakai selubung. Selubung N, ya kita periksa, ternyata dia ketemu pada perbanyakan 27. Nah, ini nanti akan dilaporkan hasilnya positif, Bapak Ibu. Ya. Selubung E juga akan diperbanyak. Ternyata pada perbanyakan yang ke-24 kali, dia ketemu.
Nah, maka dia akan dihasilkan hasil positif. Sementara selubung S dan selubung RDRP, ya Bapak Ibu, diperbanyak sampai 40 kali dia nggak ketemu. Tetapi berhubung di sini ada 2 selubung yang maka Bapak Ibu nanti akan dilaporkan bahwa hasil dari PCR-nya positif. Ya. Tapi Bapak Ibu, para guru, para suster sekalian, sekali lagi mesti saya sampaikan bahwa yang diperbanyak oleh PCR ini bukan virusnya, tetapi selubungnya. Selubung ini sebenarnya dia bukan menjadi penyebab penyakitnya, tetapi virusnya itu sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya bukan virusnya, tetapi selubung yang dia perbanyak. Semua virus COVID dia mempunyai selubung seperti ini. Begitu positif, dia akan terdeteksi positif. Kemudian tadi sesuai dengan grafik tadi kita tahu bahwa dia akan sembuh sendiri. Mungkin dalam waktu 11, 12, 13 hari. 13 hari dia sembuh sendiri, 14 hari dia sudah sembuh. Ya. Kemudian dilakukan PCR ulang di situ. Nah ini kita lihat nih Bapak Ibu ya. Pada gambar ini sudah tidak ada lagi virusnya. Ya, pada gambar ini yang tinggal adalah selubungnya. Jadi setelah 13 hari, 14 hari virus itu mati, selubungnya dia tinggalkan di saluran nafas atas kita. Kemudian kita lakukan swab ulang. Oh, orangnya udah sembuh, waktunya sudah lebih dari 13 hari, orangnya sudah dinyatakan sembuh, sudah dikarantina 14 hari. Yuk kita PCR. Nah, kita lihat di sini ya. Pada saat pengambilan swab, ya, nih kita lihat yang hijau ini, pada saat pengambilan swab, ini dia mengambil di area yang pas tidak ada selubungnya. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa aja nggak terdeteksi, sehingga ketika dimasukkan ke dalam alat PCR, nah ini kita lihat ya, virusnya sudah tidak ada nih Bapak Ibu. Jadi selubungnya yang diperbanyak oleh dia, begitu kita masukkan ke dalam alat PCR, selubung N diperbanyak sampai 40 kali, E sampai 40 kali, S sampai 40 kali, RDRP sampai 40 kali. Nah, keempat selubung ini diperbesar sampai 40 kali, semua hasilnya negatif. Karena sampai 40 kali perbesaran dia nggak ketemu dari situ. Ya, nah, oleh karena itu akan dilaporkan, Bu, hasilnya negatif. Padahal kalau kita lihat pada saat pengambilan yang kedua tadi, ya, itu memang nggak terambil di titernya. Dia tidak terambil di area yang memang tinggi selubung gitu ya. Tetapi oke deh, hasil negatif gitu kan, hasilnya negatif nih. Tapi kan harus 2 kali nih, ya udah deh, coba tes lagi, mungkin besoknya, lusanya dan sebagainya, kita tes lagi nih Bapak Ibu. Nah, ternyata ini tes yang berikutnya, tadi orangnya udah lebih dari 14 hari, 13 hari ya. Nah, kemudian dites lagi, orangnya juga udah sembuh. Nah, ini kita lihat ya, swabnya pas mengenai daerah yang tinggi selubung. Ya, daerahnya yang tinggi selubung. Kemudian swab itu masuk lagi ke dalam mesin. Nah, ini. Begitu kena selubungnya, terdeteksi lagi dia. Nah, sampai perbanyakan 37 kali dia positif, yang E sampai 30 kali dia positif, yang S sampai 40 kali dia tidak ketemu, dia anggap negatif, RDRP sampai 40 kali dia dianggap negatif. Jadi ketemu 2 dari 4 selubung, Bapak Ibu. 2 dari 4 selubung positif, maka disampaikan lagi hasilnya kepada Bapak Ibu, Bu, Pak, ini hasilnya positif. Nah, itu jadi orang suka bingung tuh, ya. Kok udah negatif jadi positif lagi? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, para guru, para suster yang saya hormati, oleh karena itu, kapan seorang pasien itu dinyatakan sembuh? Kapan seorang pasien itu dinyatakan oleh kita ya sebagai tenaga medis bahwa dia tidak lagi menularkan? Sebenarnya WHO telah menyampaikan melalui scientific brief-nya tanggal 17 Juni tahun 2020 ya, bahwa it appears safe. Ya, ini kita lihat kalimat yang ini ya, maaf. Kalimat yang ini, it appears safe to release patients from isolation based on clinical criteria. Jadi kriteria klinisnya, keadaan umum klinisnya baik, ya. That require a minimum time in isolation of 13 days. Jadi 13 hari rather than strictly on repeated PCR results. Jadi Bapak Ibu di sini yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa
pernyataan seseorang boleh pulang dari rumah sakit terkadang juga tidak melulu mengandalkan pada PCR. Jadi yang kita hitung adalah satu, onset penyakitnya sudah lebih dari 13 hari sejak pertama kali sakit atau pertama kali PCR positif, ditambah dengan kriteria klinis yang baik. Dengan atau tanpa hasil PCR positif atau negatif, terkadang pasien yang demikian sudah kita pulangkan ke masyarakat kembali. Tetapi Bapak Ibu, ya, memang di rumah sakit itu sesuai dengan regulasi dan permintaan dari Kementerian Kesehatan, kita ulang. Oke, PCR kita ulang. Ya. Tetapi di sini harus diingat, PCR sekali lagi bukan memeriksa virusnya, tetapi memeriksa selubung dari virusnya. Memeriksa materi genetiknya saja. Dia nggak bisa mendeteksi virusnya masih ada atau tidak, nggak bisa. Jadi secara jadi kasarnya ya gitu ya, kita mengatakan bahwa PCR test itu bisa mendeteksi sakit, bisa mendiagnosis sakit, tapi dia nggak bisa mendeteksi sembuh. Karena kerap kali selubungnya ditinggalkan, dan kalau itu dia terambil, maka dia akan positif terus. Ya, Bapak Ibu, para guru, para suster dari sekolah Notre Dame yang saya cintai. Ini terkadang dalam praktek klinis sehari-hari menjadi suatu permasalahan. Ya. Banyak orang yang bertanya, loh, ini PCR-nya masih positif kok udah dipulangin sama dokter. Kemudian orang itu tidak diterima di keluarganya, kemudian orang itu tidak diterima di kantornya. Ya harus sampai negatif dulu. Nah, pasien saya ada yang sampai 15 kali, ada yang sampai 16 kali, 17, 20 kali hasil PCR-nya positif terus. Atau ada yang berliku-liku, positif, negatif, positif lagi, seperti itu ya. Nah, WHO sebenarnya penekanannya di sini bukan pada hasil akhir dari positif hasil akhir dari PCR, bahwa setelah dirawat, dikasih obat, disupport oleh dokter, dia harus negatif, kalau enggak dia masih menularkan. Sebenarnya dari kriteria WHO ini tidak ada pernyataan demikian. Yang dilihat adalah kriteria klinisnya, kondisinya baik, onset waktunya lebih dari 13 hari sejak dari pertama kali dia sakit atau dari sejak pertama kali PCR positif, maka dia sudah boleh lepas dari karantina. Karena WHO tahu bahwa PCR dia tidak bisa mendeteksi virus, hanya mendeteksi selubungnya saja. Ya, walaupun jangan kaget, sekali lagi menurut regulasi memang terus kita PCR itu harus kita ulang. Jadi jangan ada penolakan di keluarga, karena saya seringkali sedih ya Bapak Ibu ya. Pasien nggak boleh pulang karena PCR-nya masih positif, sampai ada pasien yang 2 bulan di rumah sakit kami bertahan karena hasil PCR-nya masih positif, padahal pasiennya sebenarnya sudah tidak ada gangguan lagi. Nah ini saya jelaskan dari WHO kriterianya sebenarnya seperti ini ya, klinis dan waktu itu, karena dan virus ini sembuh sendiri dalam waktu 13 hari. Lewat virusnya akan mati sendiri, selubungnya aja yang mungkin dia bisa tinggalkan. Baik, Bapak Ibu, para guru, para suster, para orang tua murid yang saya cintai dari Sekolah Notre Dame. Demikian kesimpulan saya pada hari ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, bahwa berdasarkan cara pencegahan, nomor 1, COVID-19 adalah penyakit yang masih ditularkan melalui droplet dan kontak, ya. Dan cara pencegahannya nomor 1, yang paling sering kali ditekankan, sebenarnya kita harusnya lebih menekankan pada jaga jarak. Jaga jarak lebih dari 1 meter. Ya, kalau bisa 2 meter, 3 meter. Yang paling tinggi beresiko untuk terkena COVID-19 ketika posisi kurang dari 1 meter berhadapan dengan orang lain atau berada di kerumunan, durasi lebih dari 15 menit, dan dimensi indoor dengan ventilasi yang buruk. Kalau kita berada dalam posisi seperti itu dengan kedua belah pihak tidak menggunakan masker, maka kita beresiko tinggi untuk terkena COVID-19. Yang nomor 2, selain jaga jarak, adalah hand hygiene. Ya, pada hand hygiene ini mungkin Bapak Ibu kalau misalnya boleh kita ikutin ya sama-sama hand hygiene yang baik dan benar ya. Nomor 1, kalau kita melakukan hand hygiene, tangan harus bebas dari aksesoris. Jangan ada jam tangan, jangan ada cincin. Ya, ini kita ikutin ya, semua kita ikut. Mari kita ikuti sama-sama cara hand hygiene yang baik dan benar. Dan hand hygiene ini adalah hand hygiene yang dilakukan oleh para dokter dan para tenaga kesehatan di seluruh dunia, yang
diajarkan oleh Bapak Hand Hygiene sedunia, yaitu Prof. Didier Pittet. Kita ikuti sama-sama ya. Jembatan keledainya adalah tepung selaci put-put. Tepung selaci put-put. Tepung, te itu telapak. 1, 2, 3, 4. Pung itu punggung. 1, 2, 3, 4. Punggung. 1, 2, 3, 4. Tepung, telapak punggung. Selaci, sela. 1, 2, 3, 4. Mengunci. 1, 2, 3, 4. Tepung selaci, putar-putar jempol. 1, 2, 3, 4. Putar-putar jempol. 1, 2, 3, 4. Putar-putar fingertip. 1, 2, 3, 4. Putar-putar fingertip. 1, 2, 3, 4. Nah, Bapak Ibu, para orang tua murid, para guru, para suster Sekolah Notre Dame, demikian saya tampilkan cara cuci tangan dari Prof. Didier Pittet yang saat ini menjadi cara cuci tangan yang seragam di antara para dokter sedunia. Bapak Ibu boleh melakukan, kalau ada alcohol based hand rub, boleh dilakukan dengan alcohol based hand rub. Tetapi apabila tidak tersedia, Bapak Ibu bisa menggunakan hand sanitizer. Masih tidak tersedia, Bapak Ibu bisa menggunakan air mengalir dan sabun dengan cara yang sama. Ya. Jadi nomor 2 adalah hand hygiene. Kemudian nomor 3, jangan menyentuh area wajah. Ya. Kadang ini kita lupa. Kita pegang sana, pegang sini, habis transaksi uang, ya kita pegang area muka kita. Ya. Nah ini saya juga mau pesan pada Bapak Ibu, jangan uangnya didisinfektan. Ya percuma kita disinfektan uangnya masuk dompet, keluar uang didisinfektan lagi dan sebagainya. Kita pegang area muka, tetap aja sama aja. Atau kita malah pegang barang-barang lain, kemudian kita pegang area muka. Ya jadi area wajah jangan disentuh. Dan nomor 4, gunakan masker terbaik, masker medis. Sekali lagi Bapak Ibu, yang mau saya ingatkan di sini adalah penggunaan masker medis harus disadari bahwa ini merupakan proteksi supaya kita tidak menularkan orang lain, bukan supaya orang lain tidak menularkan kita. Ya, ini yang harus ditekankan. Kenapa saya tekankan gini? Karena kadang-kadang timbul yang namanya false security. Kita udah menggunakan masker, merasa aman, kita masuk dalam kerumunan atau berjarak kurang dari 1 meter. Ingat, masker medis mencegah penularan dari kita kepada orang lain. Apabila kita mau mencegah orang lain supaya tidak menularkan pada kita, maka yang bersangkutan juga harus menggunakan masker medis. Atau apabila tidak demikian, jagalah jarak. Terutama apabila pada posisi kurang dari 1 meter, durasi lebih dari 15 menit, dan dalam kondisi indoor, maka yang digunakan tetap masker medis. Apabila tidak demikian, jaga jarak. Ya. Kemudian yang kelima, kondisi tubuh harus tetap fit, pola hidup sehat, cukup makan, cukup tidur, dan hindari stres. Ya, ada pasien saya stres gara-gara medsos. Ya, bukan stres kena COVID, tapi stres takut kena COVID. Jadi jangan takut berlebihan. Kita tetap dalam era new normal. Jadikan itu sebagai suatu kelaziman, termasuk di keluarga. Saat ini COVID juga belum ada terapi yang definitif, ya. Masih self-limiting disease, jadi artinya sebenarnya sembuh sendiri, dan kita mesti ingat, seperti yang tadi saya sampaikan, fungsi dan peran dari PCR, jangan sampai ada pengucilan-pengucilan. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, para suster dan para guru yang saya hormati pada malam ini, ya apa itu PCR? Jangan kaget ketika diperiksa positif, negatif, positif, negatif, positif lagi, terus begitu. Ya. Dan kriteria WHO untuk sembuh dan tidak menularkan adalah ketika keadaan klinisnya baik, dengan onset lebih dari 13 hari sakit, ya, dihitung dari hari sakit pertama, atau bila dia asimptomatik atau tidak bergejala, dihitung dari hari pertama PCR. Apabila keadaan klinisnya baik dengan waktunya kita sudah hitung lebih dari 13 hari, alias kita karantina 14 hari, maka WHO bilang not strictly to repeat PCR, maka sebenarnya dia sudah bisa rilis dari karantinanya. Nah, jadi jangan kaget ketika rumah sakit terkadang melepaskan pasien dalam kondisi PCR positif, berarti dia sudah dinilai mengikuti kriteria WHO, walaupun memang menurut regulasi memang tetap harus kita ulang PCR-nya di rumah sakit. Baik, Bapak Ibu, para guru, para orang tua murid, para suster,
Sekolah Notre Dame yang saya cintai dan saya hormati. Demikian mungkin presentasi dari saya. Ya, ini saya dengan Prof. Didier Pite. Beliaulah yang mencanangkan cara cuci tangan seluruh dunia untuk para dokter dan nakes. Ya, wash your hands, save your lives. Oke, baik Dokter Roland. Mari kita kasih aplaus untuk Dokter Roland yang sungguh luar biasa. Baik. Beliau selalu pada saya. Wisma Atlet. Terima kasih Bapak Ibu Yanti, terima kasih. Ya, terima baik. kasih. Terima kasih. Bu Yanti, Miss Yanti, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kasih aplaus sekali lagi untuk Dokter Roland yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak Baik. Ibu. Baik. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan malam ini bisa manfaat untuk banyak orang dan ya sekecil apapun manfaat itu bisa diberikan. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dr. Roland Irwanto yang telah memaparkan bagaimana menyikapi penyebaran COVID-19 klaster keluarga dengan tepat. Semoga kita semua semakin bertambah wawasan kita dan kita semua semakin dijauhi dan terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Ingat, masker, memakai masker yang sesuai dengan ini ya, anjuran dokter. Saya sendiri juga belum punya banyak motif-motif batik yang saya beli untuk supaya ini ternyata itu jauh dari anjuran ya. Nanti saya akan mencari. Oke, pas tentunya suster juga ya. Baik. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Nanti kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, mau bertanya, mohon Bapak Ibu angkat tangan dan akan dibantu oleh Promedia untuk memberi kesempatan peserta untuk bertanya. Tadi sudah banyak sekali ya chat ya, sampai ini timnya dokter ini ya bertanya, wow, sungguh antusias ya. Untuk acara sesi selanjutnya kami persilahkan dari tim Promedia. Silakan Pak Andrew. Ya. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam, ya, Dokter. Ini, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih saya sudah hadir di malam hari ini. Kira-kira Ibu ada yang mau ditanyakan, Ibu? Ya, begini, Dokter. Saya mau izin bertanya dua hal ya, Dok ya. Yang pertama berkaitan dengan tadi kan untuk pencegahan kan yang terbaik adalah dengan surgical mask. Yang ingin saya tanyakan apakah ada perbedaan yang efektivitas yang bermakna jika kita menggunakan surgical mask yang 3 ply dengan yang 4 ply. Itu yang pertanyaan pertama, Dokter. Untuk yang kedua, saya ingin tanya kalau untuk COVID-19 ini kan lansia ataupun mungkin seseorang dengan penyakit komorbid itu kan memiliki resiko yang lebih besar. Nah, sedangkan banyak juga mungkin keluarga yang takut untuk pergi periksa ke rumah sakit atau ke lab. Nah, bagi pasien misalkan dengan terapi anti diabetik oral, tapi tidak mau ke lab, kira-kira misalkan hanya bersedia untuk cek sendiri di rumah dengan tes strip untuk gula darah puasa dan PP-nya ya, Dok ya. Seberapa sering harus kita motivasi untuk diulang, mengingat kita tidak bisa periksa HbA1c. Ya, kira-kira begitu. Ya. Terima kasih, Dokter. Ya, Ibu Francisca, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya, Bu ya, mengenai masker yang 3 layer, 4 layer, 2 layer ya.
Nah, ini tadi kita sampaikan bahwa memang yang paling terrekomendasi menggunakan atau mencegah droplet precaution itu adalah masker bedah. Ya, kenapa demikian? Karena masker bedah memang terdiri dari dua bagian ya. Bagian putih tadi sudah disebutkan, Bu. Bagian putih adalah sebagai water absorbent dan bagian biru sebagai waterproof. Jadi water absorbent itu menyerap dia. Sedangkan yang biru itu dia waterproof, dia mencegah supaya jangan keluar. Sebenarnya kalau menurut hemat kami, Bu, penggunaan masker bedah cukup satu layer aja, jadi nggak perlu dilapis-lapis. Hanya memang tadi sudah disampaikan oleh WHO melalui interim guidance-nya, ya, itu sudah disampaikan oleh WHO melalui interim guidance-nya tanggal 5 Juni, bahwa apabila menggunakan masker non-medis, maka digunakan memang sebaiknya ada 3 layer, ya, ada 3 lapis. Ya, tapi itu dalam konteks masker non-medis. Sejauh yang kami pahami, belum pernah atau belum diketahui apakah efektif. Misalnya kita menggunakan masker bedah 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, apakah yang 2 lapis, 3 lapis ini lebih efektif mencegah COVID. Tetapi yang jelas, 1 lapis aja apabila itu masker medis sebenarnya sangat cukup untuk mencegah supaya kita tidak memerciki orang lain. Nah, yang kita khawatir kalau kita menggunakan masker yang berlayer-layer ya, itu kita lapis-lapis masker bedah malahan nanti sesak nafas ya. Nah, mudah-mudahan terjawab itu, Bu. Kemudian yang kedua mengenai masalah komorbid ya. Nah, jadi sebenarnya Bu Francisca, masalah komorbid ini bukanlah merupakan satu-satunya masalah yang menyebabkan atau merupakan resiko, Bu, orang jatuh ke dalam kondisi yang berat, gitu ya, Bu ya. Karena begini, Bu, sebenarnya apa yang membuat orang itu jatuh ke dalam kondisi berat? Ada 2 hal, ada 2 sisi ya sebenarnya yang lebih utama. Yang pertama viral load-nya. Jadi viral load itu berapa jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita, nomor 1. Kemudian yang kedua adalah afinitas reseptor ya. Reseptor itu apa? Reseptor itu kayak magnetnya. Jadi badan kita ini, paru-paru kita bisa masuk virus COVID karena di dalam paru-paru, di dalam gelembung paru atau dalam istilah kedokterannya itu alveolus ya. Di dalam gelembung paru itu ada magnet terhadap virus COVID itu. Jadi kalau jumlah virusnya masuk yang tinggi, kemudian jumlah magnetnya, reseptornya itu juga tinggi di dalam virus, maka di situ terjadilah suatu kondisi atau resiko perburukan, perberatan, walaupun dia tanpa komorbid. Jadi banyak sekali yang kami rawat ya, pasiennya masih muda, belum tua, tidak ada diabetes, tidak ada penyakit-penyakit penyerta lainnya, tapi toh dia jatuhnya berat juga. Nah, ini beberapa literatur menyebutkan kemungkinan besar viral load-nya, jumlah virus yang masuk tinggi, jumlah reseptornya, jumlah tangkapan magnetnya juga tinggi, Bu. Gitu. Kalau jumlah virusnya yang masuk rendah, atau jumlah magnetnya, jumlah reseptornya di paru-paru itu juga rendah, ya, kemungkinan memang dia asimptomatik atau nggak bergejala aja. Ya, nah jadi itu sangat mempengaruhi. Di samping juga memang expert mengatakan bahwa kondisi-kondisi komorbid juga sangat mempengaruhi. Nah, pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, kencing manis, tentu sangat dianjurkan untuk mengontrol gula darahnya yang baik. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu tips untuk mencegah penularan COVID adalah kita harus memiliki daya tahan tubuh yang baik. Dan apabila orang diabetes mellitus, untuk mencapai daya tahan tubuh yang baik, tentu gula darah harus terkontrol. Mudah-mudahan begitu, Bu Francisca, mudah-mudahan bisa terjawab, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Dokter. Halo, Dokter. Ya, selamat malam, Ibu Patricia. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Sehat. Dokter mau nanya, itu kalau yang selubung kan tadi kata dokter kalau di swab itu selalu masih ada terus gitu ya. Nah itu sampai kapan selubungnya bisa hilang total gitu maksudnya. Ya. Terus sama kalau ini sebenarnya sih teman saya tuh ada yang pernah kena COVID. Nah cuman dia itu masih benar kata dokter dia ditakutin sama seluruh keluarganya. Jadi sampai saat ini itu dia masih ngungsi di rumah. Jadi sampai saat ini tuh dia masih ngungsi dia sewa gitu satu rumah, dia ngungsi di situ gitu. Karena dia masih belum boleh pulang sama keluarganya gitu. Nah, terus dia kan kalau swab itu mahal ya, 1, lebih gitu. Nah, jadi dia itu pakai rapid test. Nah, rapid test itu hasilnya itu IgG-nya masih strip.
Padahal udah 2 bulan dia tuh, tapi IgG-nya masih strict terus gitu, masih reaktif terus. Nah, itu tuh sampai kapan ya IgG-nya itu? Soalnya dia tuh cerita ke saya, kasihan juga sih, maksudnya dia nggak boleh pulang ke rumahnya gitu, jadi kayak ditolak gitu. Dia cerita ke saya gitu, dia sering telepon, sering video call gitu, kasihan banget nggak boleh pulang gitu sama keluarganya, padahal dia tuh kangen sama anaknya gitu. Cuman ya karena setiap kali rapid dia masih IgG-nya nongol terus, dia jadi masih belum boleh pulang gitu. Makasih dokter. Terima kasih Bu Patricia. Ya, para orang tua, para guru dan para suster yang saya hormati dan yang saya hormati Bu Patricia. Terima kasih atas pertanyaan Bu, sangat baik sekali pertanyaannya ya. Nah, ini juga yang menjadi dilema di masyarakat ya. Nah, kerap kali kita satu ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pada banyak kasus selubung ini masih terus ada. Jadi materi genetiknya dia tinggalin di situ. Virusnya udah nggak ada, materi genetiknya dia tinggalkan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya yang membuat dia sakit atau yang membuat dia menular itu bukan materi genetiknya, tapi virusnya. Bukan selubungnya, tetapi virusnya. Jadi bukan artinya dia masih positif PCR terus, maka dia dijudge, dia dikucilkan bahwa dia masih menular. Sebenarnya tidak seperti itu, karena dia sebenarnya sudah tidak menular. Apalagi kalau waktunya tadi ya, WHO bilang 13 hari, makanya karantina cuma 14 hari. Setelah 14 hari, dia sembuh, klinisnya baik, tidak ada apa-apa, Bu Patricia, itu sudah tidak menularkan dan dia boleh kembali kepada masyarakat. Tentu tetap dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat. Ya, satu itu, jadi tidak pengucilan. Kemudian kedua, Bu, sampai kapan PCR itu bisa positif? Nah, ini yang kita nggak bisa prediksi. Ada orang memang yang begitu sembuh, PCR-nya negatif 2 kali. Tapi ada juga banyak orang yang begitu sembuh, PCR-nya positif terus. Pasien saya ada yang sampai 3 bulan, itu PCR positif terus. Karena terus keambil, selubungnya itu masih ada terus. Ya, ada yang bilang 3 bulan, 6 bulan baru hilang, ada yang 1 bulan hilang, atau ada yang saat itu juga hilang. Nah, itu sebabnya kenapa WHO tidak mau menitik beratkan pemeriksaan, menyatakan sembuh atau menyatakan tidak lagi contagious, tidak lagi menularkan, hanya berdasarkan PCR. Gitu ya, Bu, ya, karena itu tidak menentu. Kemudian yang kedua, Bu Patricia, nah ini pemeriksaan antibody ya Bu ya rupanya ya Bu, IgG ya. Antibody itu memang ada 2 jenis. Kalau swab kan mahal. Ya, baik Bu. Nah ini apalagi Bu, kalau antibody atau dia dikucilkan atau itu kasihan atau Bu, jangan ya. Karena kita nggak bisa pulang katanya. Ya, jangan Bu, itu nanti gimana hubungan ibu dan anak kan itu seharusnya dia rekat ya, apalagi anak pasti nyari ibunya ya. Jadi jangan dia nggak boleh pulang hanya karena IgG-nya masih positif ya. Nah, antibody, kalau kita bicara IgG itu kita berarti bicara antibody. Nah, antibody sebenarnya ada 2 jenis Bu, IgM dan IgG, IgG dan IgM. Ya, kalau IgM ini adalah antibody yang akut, jadi begitu kena, dia akan muncul pada hari ke-7 lebih. Jadi antibody ini nggak muncul pada saat dia terinfeksi, nggak. Tapi dia akan muncul begitu dia terinfeksi di hari pertama, akan ada waktu sampai hari ke-7, ke-8, nah ke-8 baru dia muncul. Nah itu kalau IgM. IgG dia muncul lebih lama lagi, di hari ke-10 atau hari ke-14 setelah dia terinfeksi. Jadi justru sudah sembuh orangnya dia baru muncul. Nah, sebab apa? IgG dan IgM ini, nah itu ya. Sebab apa? IgG dan IgM ini adalah antibody Bu sebenarnya. Dia sebenarnya adalah tentara kita untuk melawan virus COVID. Jadi begitu virus COVID masuk ke dalam badan kita, ya hari ke-7 ke atas, hari 10 ke atas, muncul tentara kita dalam bentuk antibody, yaitu dalam bentuk IgG, IgM itu. Nah, virusnya sudah hilang, Bu. 13 hari tadi WHO bilang ya, Bu Patricia ya. Virusnya sudah hilang, sudah selesai. Ini tentaranya terus berjaga-jaga. Akan positif terus, Bu. Mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, kita nggak tahu. Nah, kita bayangkan kalau orang 6 bulan, 1 tahun, ya, itu positif, dia nggak boleh pulang. Ya. Nah, itu dia bayar hotel berapa itu. Nanti siapa yang mau bayarin, itu ya. Jadi itu disuruh pulang aja. Pulang kepada anak dan suaminya. Gitu, Bu Patricia. Iya, oke. Iya, nanti saya sampaikan. Makasih, dokter. Kasihan banget ya. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Aman, ya. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat malam, dokter. Malam, saya dari Suster Palangkaraya, Suster Notre Dame juga. Oh iya. Saya ada 3 pertanyaan. Ya, Suster.
Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama pemakaian masker. Pemakaian masker itu sekali pakai langsung buang, kalau kita sekali pakai atau langsung buang atau bisa kita cuci. Kalau kita hanya pakainya setengah jam, kalau setengah jam langsung buang kan agak boros juga saya pikir ya, tapi saya bertanya dulu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami di Palangkaraya ini sudah rata-rata kami para guru semua rapid test dan non reaktif. Yang reaktif kemarin akhirnya memang positif, lalu dia meninggal ada 3 orang. Nah, apakah kami yang sudah rapid test ini perlu rapid test lagi untuk meyakinkan, karena kemarin ada teman kami meninggal, supaya kami dinyatakan benar-benar baik gitu. Lalu yang ketiga, saya jadi heran karena kemarin kejadian dokter yang biasa ngobatin kami, dia sendiri kena COVID. Nah, malah dia itu pakai masker, segala macam, dia tahu mengobati orang, tapi sekarang dia sendiri kena dan isolasi di rumah sakit. Itu apa penyebabnya, dokter? Terima kasih. Nah, Suster Bernardin, terima kasih atas pertanyaannya, Suster. Jadi nomor 1 saya menjawab masker dulu ya, Suster ya. Ya. Kalau masker itu sebaiknya masker bedah atau masker medis yang sekarang ini jangan dicuci ya, Suster ya. Jadi itu disposable ya. Maksimal Suster bisa gunakan selama 4 jam. Tapi umpama nih terpaksa gunakannya cuma 1,5 jam, setengah jam sudah sampai rumah gitu ya, dan sudah sampai kamar sendiri dalam waktu setengah jam, itu ya harus dibuang ya. Nah, cuman Suster dan Bapak Ibu yang saya hormati, ya perlu diperhatikan ya. Saya juga khawatir nih, kalau misalnya masker bedah semua ya, itu digunakan secara massal, memang yang kita takut terjadi limbah masker. Sedangkan masker itu sendiri kalau di rumah sakit, bekas pakai dokter atau bekas pakai perawat, itu kita pasti buang ke sampah warna kuning, artinya sampah itu sampah infeksius. Ya, nah jadi harus diperhatikan cara membuangnya, baiknya dibungkus kertas dulu, supaya mungkin digunting dulu, supaya jangan ada dijual lagi ya, Suster ya, gitu ya. Kadang-kadang diambil sama pemulung, dia jual lagi, aduh itu masker bekas pakai malah nyebarin kemana-mana, tapi kita gunting dulu, bisa kita rusak dulu, kemudian dibungkus, baru kita buang. Penggunaan masker kain pun juga sama, Suster ya. Ini juga harus dengan edukasi nih. Kalau misalnya kita menggunakan masker kain itu dia reusable ya, jadi bisa diulang, kita cuci ulang. Tetapi, nah di sini saya mau tekankan, jangan alih-alih kita upaya menurunkan resiko tertular COVID, justru masker kain ini kalau kita tidak edukasi dengan benar apalagi, itu justru malah meninggikan. Kenapa? Satu, tadi evidence-nya tadi memang sebenarnya belum jelas ya, bahwa dia menurunkan resiko penularan. Kedua, orang suka timbul false security, jadi udah merasa pakai masker kain, evidence yang nggak ada untuk penularan, tapi malah dia deket-deket karena merasa aman. Ketiga, orang pakai masker kain, dia datang ke rumah saudaranya, dia datang ke rumah temannya, masker kainnya dibuka, dia taruh di meja, dia taruh sembarangan tempat, kemudian dia pulang, temannya ini megang-megang meja, megang-megang muka, nah kena dia, gitu Suster. Nah, itu adalah penggunaan masker ya Suster. Kemudian Suster, yang kedua adalah, tadi yang kedua mengenai apa ya, Suster? Ya. Rapid test itu. Nggak rapid test. Ya. Oh ya, baik Suster. Nah, Suster, sebenarnya saat ini yang mempunyai confident level, jadi artinya tingkat kepercayaan untuk diagnostik itu adalah PCR. Jadi nilai confident level dari PCR dalam diagnostik itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rapid test. Kenapa demikian? Nah, itu tadi Suster. PCR mampu mendeteksi infeksi pada saat dia masuk. Begitu dia masuk dengan selubungnya, pada hari pertama dia masuk terinfeksi, dia langsung bisa positif. Gitu kalau PCR, karena selubungnya langsung terdeteksi. Tetapi kalau antibody atau rapid test, Suster, itu dia baru positif kalau kita periksa 7 hari pasca infeksi. Nah, di sini ada potensi sebenarnya yang harus kita perhatikan. Begitu dia hari pertama masuk, kita rapid test, hari kedua, hari ketiga dia negatif. Hari ke-8 di atas hari ke-7 baru dia potensi dia bisa menunjukkan positif. Padahal sepanjang perjalanan itu sebenarnya dia udah potensi menularkan orang lain, Suster. Gitu. Nah, jadi sebenarnya yang paling bagus adalah PCR. Nah, kalau misalnya Suster melakukan rapid test, tidak ada PCR, begitu rapid test diperiksa negatif, nah itu baiknya setelah 1 minggu, 10 hari memang harus diulang. Apabila Suster terkategori kontak erat, jadi artinya berkontak dengan orang yang COVID,
Apalagi misalnya tadi ya, kontak erat risiko tinggi dalam ruangan yang indoor lebih dari 15 menit, face to face tanpa masker misalnya. Nah, ini sambil menunggu hasil rapid test harus isolasi diri, isolasi mandiri. Tetapi sekali lagi suster, yang paling akurat itu adalah PCR gitu. Nah, kemudian suster, pertanyaan yang ketiga ya. Nah, ini dokter juga hanya manusia nih, suster ya. Jadi memang ya ini mungkin kalau secara secara agamis sebenarnya ya, secara religius, saya sering bilang nih suster sama teman-teman saya ya, wah ini berarti juga suatu sentilan buat kami di profesi dokter ya, bahwa dokter itu nggak bisa melawan kehendak Tuhan gitu ya, bahwa ternyata ada sesuatu yang lebih hebat dari ilmu kedokteran yang kita hadapi saat ini bersama gitu ya. Nah, tetapi memang gini suster, saya sering melihat ya begini, saya nih tim COVID di rumah sakit saya ya, tetapi hingga hari ini di tempat saya kerja tidak ada tim COVID kami yang terinfeksi, dokter di tim COVID kami yang terinfeksi COVID ya. Dan di tim kami itu di rumah sakit di bangsal COVID itu sangat sedikit yang terinfeksi, boleh dibilang minimal sekali. Nah, suster gini, kerap kali justru saya mulai curiga nih, jangan-jangan dokter atau tenaga kesehatan itu sendiri mungkin terinfeksinya nggak di rumah sakit, suster, nggak di rumah sakit. Karena sekarang kalau saya boleh berkata ya suster ya, secara ekstrim, mungkin boleh dibilang tempat yang paling aman untuk tidak terkena COVID itu di rumah sakit, extremely ya suster ya. Artinya apa? Coba suster perhatikan deh, begitu orang masuk ke rumah sakit, protokol kesehatannya ketat banget. Dia benar-benar takut, karena orang takut masuk ke rumah sakit. Begitu suruh antri 1 meter lebih ya jaraknya, orang antri. Begitu masuk orang di time scan, kemudian diberikan masker, kemudian disuruh cuci tangan. Di mana-mana ada tempat hand hygiene. Begitu dia duduk di apotik, jaraknya semua 1 meter. Ya, dokternya juga pakai masker bedah, dianya pakai masker bedah saling melindungi. Nah, kalau saya kerja di bangsal COVID, lebih gila lagi gitu. Begitu masuk ke bangsal COVID, ada cara doffingnya. Jadi pakai pelindung itu gimana, ada urutannya, kita diawasin pakai CCTV dan sebagainya. Begitu ketat, hand hygiene begitu sering dilakukan di situ. Nah, jadi sebenarnya rumah sakit ini orang patuh di sini. Nah, tetapi suster, ya dokter manusia, mungkin termasuk saya bisa lalai. Begitu kita keluar dari dinas, begitu kita keluar dari rumah sakit, kita pergi ke mall, kita pergi ke pasar, kita ketemu teman-teman, kita ketemu saudara-saudara. Nah, ini di sini potensi penularannya justru lebih besar. Ada saudara kita, satu keluarga, dia kena temannya di kantor, masuk lagi ke rumah kita, jadilah klaster keluarga. Nah, mungkin seperti itu suster yang bisa saya jelaskan. Demikian suster Bernardine. Terima kasih. Semoga baik, suster selalu terima kasih dokter. Ya, oke. Semakin jelas ya. Selamat malam Bu Priska. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Malam dok. Malam dokter Ronald, terima kasih. Sebenarnya beberapa pertanyaan saya tuh udah sempat dokter singgung sih sedikit tadi. Ya. Terkait dengan airborne ya dok. Kalau nggak salah, nanti silahkan dikoreksi. Beberapa negara ya, beberapa saintis itu kan mendesak WHO untuk istilahnya mendeklar bahwa ya ada kemungkinan juga COVID ini bisa airborne di luar tindakan medis maksudnya dok ya. Contohnya misalkan kan kemarin itu kan rame klaster perkantoran gitu ya, yang ditengarai itu karena sirkulasi udara yang kurang baik. Nah itu saya juga agak worry itu setelah mendengar itu kan, karena kan saya masih BFO juga walaupun nggak full. Nah bagaimana dengan isu yang tadi itu, airborne itu? Terus kemudian dokter tadi katakan, jujur aja nih dok, saya takut ke rumah sakit, bener dok. Saya menghindari sekali ke rumah sakit. Ya saya tahu sih. Ya oke dok, oke. Ya, maksudnya kami tetap mendoakan tenaga medis tentu, tapi kalau kami itu rasanya takut sekali ke rumah sakit gitu dok. Nah kemarin itu sempat dok, saya mengantar ibu saya kan untuk ke rumah sakit, ya memang sih SOP-nya ketat dan lain-lain. Nah cuman saya ingin tahu tuh sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit gitu ya terkait dengan safety dari si pasien yang datang ke sana, terutama yang mungkin yang rawat inap kali ya dok. Kalau rawat jalan kan sekali ya. Gitu. Terus kemudian tentang isolasi mandiri. Nah sebenarnya kan dibilang kalau memang tidak bergejala atau misalkan gejalanya ringan, untuk mengurangi beban rumah sakit kan kita diminta untuk isolasi mandiri gitu ya dok. Tapi kan kita tahu bahwa ya nggak semuanya rumah itu tuh
apa istilahnya layak ya digunakan untuk isolasi mandiri. Contohnya misalkan kamar mandi cuma satu, atau misalnya rumah-rumah di sini lah ya, sirkulasi udaranya juga nggak terlalu baik. Nah, bagaimana dengan kondisi yang seperti itu gitu? Kalau terpaksa harus isolasi mandiri itu apa yang perlu dilakukan? Kemudian tadi dokter juga sempat jelaskan, kayaknya udah dokter jawab, cuman karena anak saya agak ribut, jadi saya nggak terlalu dengar, tentang self-limited disease. Jadi sebenarnya virus itu kan tidak bereplikasi pada jangka waktu tertentu gitu ya. Tapi kemudian kenapa kemudian dia jadi lebih berat gitu? Sebenarnya faktornya itu tadi apa ya dokter? Tadi udah jelasin tapi saya nggak terlalu dengar sih, Dok. Udah itu aja, Dok. Ya, Bu. Makasih, Terima kasih. Terima kasih Bu Priska. Banyak juga pertanyaan. Tapi apa-apa, Bu. Terima kasih. Ya Bu, jadi saya jawab yang pertama ya, mengenai airborne nih Bu Priska ya. Sampai saat ini WHO masih mengeluarkan statement bahwa penularan di komunitas adalah droplet dan kontak. Ya. Nah, memang kemarin sempat tuh ya, tapi kalau saya nilai tuh hati-hati, kadang-kadang suka dipelintir tuh ya. Jadi WHO bilang, kalau untuk membuktikan airborne, maka harus ada satu evidence lagi, yang harus ada evidence yang menguatkan. Sejauh ini belum ada. Nah, kemudian kemarin banyak beritanya, mungkin Bu Priska juga santer mendengar ya, bahwa wah itu di satu restoran yang ventilasinya kurang baik, kemudian angin berhembus gitu ya. Oh, jadi kena semua. Nah, satu ya Bu, ini apakah kenanya memang di restoran itu atau di luar, itu yang harus kita cermati juga baik-baik, karena itu source-nya juga kita nggak tahu ya. Terus kedua, kalau misalnya dia kenanya di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk, justru sebenarnya itu memperkuat bahwa dia kemungkinan droplet. Bahwa droplet itu tadi sudah disampaikan tuh Bu ya, bahwa dia resikonya akan tinggi kalau berhadapan kurang dari 1 meter, durasi lebih dari 15 menit, dan di indoor dengan ventilasi yang buruk gitu ya. Nah ini makanya mungkin pernah dengar ya satu, saya nggak tahu itu hoax atau bukan ya, tapi katanya dalam satu restoran itu kena semua, tapi pelayannya pada nggak kena tuh gitu ya. Nah ini karena mungkin kemungkinan durasi kontaknya kurang dari 15 menit mereka, sementara yang kena ini kena durasi kontaknya lebih dari 15 menit dan dia di dalam ventilasi yang buruk. Nah ini justru memperkuat bahwa dia tuh droplet. Kecuali kalau misalnya orang terbukti kena pada saat dia lari pagi di outdoor ya, udara, dia kena. Nah, itu jangan-jangan dia mulai merambah ke airborne. Tapi sejauh ini belum ada evidence ke sana Bu Priska ya. Sebab kalau sampai terjadi airborne, maka protokol yang digunakan di seluruh dunia, jaga jarak 1 meter dan sebagainya, selesai semua. Itu boleh dibilang nggak ada artinya. Ya, jadi itu kita masih belum ke arah sana. Kemudian yang kedua tadi ya, mengenai maaf tadi mengenai apa ya Bu Priska ya? Isolasi mandiri yang kondisinya isolasi mandiri, tapi sebenarnya rumahnya itu isolasi mandiri yang gitu. Itu apa masih mungkin atau enggak gitu Dok? Ya, jadi Bu gini, penderita COVID menggunakan kamar mandi ya, yang sama dengan penderita non-COVID. Sebenarnya yang ditakutkan jangan kamar mandinya. Kamar mandi bekas pakai orang COVID, dia tidak akan menularkan. Kenapa? Karena tembok-tembok di kamar mandi itu tidak bisa berbicara, tidak bisa batuk, tidak bisa bersin. Ya, jadi yang menularkan itu adalah orangnya, bukan kamar mandinya. Boleh nggak pakai kamar mandi bekas orang COVID? Silahkan dipakai. Tetapi begitu ada keluarga yang terdeteksi confirm positif COVID, maka begitu berpapasan, pakai masker bedah, saya juga pakai masker bedah. Ya, nah, kemudian tetap dengan jaga jarak di rumah. Kalau perlu misalnya ada ruang atas, ruang bawah, suruh tidur dulu di atas. Mohon maaf ya, dikucilkan, tapi dikucilkan masih dalam rumah tangga gitu ya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, memang itu akhirnya jadi harus menjadi satu kebiasaan baru kita. Kalau nggak dia akan merebak klaster COVID gitu ya. Nah di rumah sakit sendiri Bu Priska, sebenarnya sudah ada protap-protap ya, dirawat inap dan sebagainya, itu sudah ada protap. Dan kalau kita ya berafiliasi pada sistem akreditasi rumah sakit kita, itu ya Komisi Akreditasi Rumah Sakit itu mengutamakan patient safety. Nah itu ada klausulnya, semua itu harus dipenuhi. Sebab kalau enggak rumah sakitnya operasionalnya bisa ditutup sebenarnya kalau dia patient safety-nya dia nggak lulus. Jadi sebenarnya untuk rawat inap dan sebagainya sebenarnya relatif aman. Ya, justru tadi itu yang saya takut tuh, jangan-jangan nakes yang kena itu dia kena internal rumah sakit atau eksternal rumah sakit.
gitu ya Bu ya. Nah kemudian bagaimana dia itu bisa terjadi perburukan padahal virusnya sudah hilang gitu ya Bu ya, kira-kira ya. Nah begini Bu, saya kasih ilustrasi ya Bu ya. Ini mungkin ilustrasi untuk orang awam nih. Jadi begini, kalau kita di Jakarta ya tiba-tiba kita kedatangan pasukan musuh ya, negara kita kota Jakarta diserbu sama pasukan musuh, kemudian tentara kita keluar gitu ya, terjadi perang di Jakarta, perang selesai dalam waktu 13 hari selesai, pasukan musuh sudah dipukul mundur, sudah keluar dari wilayah Jakarta, sudah tidak ada lagi, tetapi akibat perang itu infrastruktur Jakarta rusak semua. Gedung masih terbakar, jembatan rusak, dan gedung yang terbakar ini nggak bisa dipadamkan, perekonomian mati. Nah, itu kira-kira Bu. Setelah COVID-19 merusak paru-paru, masuk ke dalam area paru-paru, ya paru-paru ini kota Jakarta nih, ya. Nah, masuk ke dalam area paru-paru, dilawan oleh daya tahan tubuh kita, muncul tadi antibodi IgG, IgM, dan sebagainya, terjadi perang, musuhnya udah mundur, kalah dalam waktu sekian hari. Nah, tetapi infrastruktur ekonomi, semua gedung-gedung semuanya rusak semuanya. Nah, kalau itu terjadi di dalam badan kita, drop terus kondisi kita. Padahal musuhnya mungkin sudah terpukul mundur. Ya, nah, kira-kira begitu Bu Priska ilustrasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Semoga sehat selalu Bu Priska. Salam untuk keluarga, sukses sejahtera selalu. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Angelina. Selamat malam, Dokter. Dokter, sebenarnya saya pengen nanya, tapi kayaknya udah diwakilin sama Bu Priska tadi. Sebenarnya karena kan saya lebih sering kerja di kantor. Jadi kalau di kantor itu dengar-dengar kalau kita makan bersama, makan siang kan kita mau nggak mau makannya tetap di dalam ruangan, di dalam satu ruangan AC. Itu katanya ada kemungkinan itu juga bahaya ya, Dok. Terus yang kedua, tapi kayaknya tadi udah dijawab sama yang Ibu Priska tadi ya. Terus yang kedua, kita kan memang keluarga, kita misalnya kita nggak curiga nih keluarga ada yang COVID atau enggak, tapi apakah memang perlu kalau di dalam rumah itu harus menggunakan masker setiap hari gitu, Dok? Mungkin, terus untuk kalau misalnya kita tidur, apakah sebaiknya kita nggak usah pakai AC, takutnya kan dalam satu ruangan gitu malah nanti akan terjadi penularan gitu, Dok. Cukup itu aja, Dok. Terima kasih. Terima kasih Bu Angelina. Ini saya udah diberi aba-aba nih ya oleh panitia nih ya. Ini mungkin ya habis ini mungkin satu lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Angelina. Ya, jadi Bu gini. Sebenarnya yang kita khawatirkan bukan soal AC-nya ya, saya pikir Bu Angelina ya. Yang kita khawatirkan tadi itu indoor. Ibu berada di indoor ya. Kenapa? Resiko indoor ini sangat mungkin untuk memfasilitasi kontak lewat droplet. Gitu Bu ya. Oleh karena itu Ibu mungkin pernah dengar ya, di rumah sakit saya ada drive-thru ya. Mungkin di rumah sakit lain juga banyak drive-thru. Kenapa drive-thru itu dilakukan swabnya itu outdoor? Kenapa? Nah itu tadi Bu, karena itu untuk mencegah droplet, ya itu untuk mencegah supaya penularan nggak kemana-mana. Jadi dia outdoor, begitu dia outdoor, dropletnya, percikannya keluar, plus kena ultraviolet, kena segala macam, dia mati. Gitu. Kenapa? Karena virus itu dia sebenarnya untuk berkembang biak, bereplikasi, dia butuh inang Bu sebenarnya. Jadi inangnya itu adalah tubuh kita, sel tubuh kita. Itu beda dengan bakteri ya, kuman. Kalau kuman dia udah berupa sel, begitu dia bisa berkembang biak tanpa inang. Tapi kalau virus dia butuh inang, butuh sel inang untuk berkembang biak. Begitu kita taruh pasiennya di outdoor, plus dia masuk, dia keluar misalnya pecah dan itu dia kena ultraviolet dan itu habis di udara. Tapi kalau kita dalam indoor, nah percikan-percikan ini, apalagi kita dekat, di sini kita bisa menularkan kemungkinan, meninggikan risiko. Jadi sebenarnya bukan di AC-nya. Nah, kemudian Bu Angelina, sangat penting diketahui ya di sini. Dulu memang di kalangan kami itu sempat berdebat nih, apakah memang 260 juta rakyat Indonesia kita PCR aja semua, gitu ya. Nah ini untuk mengetahui, karena kan kita jangan-jangan kita nggak tahu bapak kita, anak kita,
ibu kita, saudara kita, gitu ya Bu ya maksudnya ya. Apakah dia positif atau negatif ya kan? Udah seluruh rakyat di PCR aja. Nah, tapi rupanya ini nggak mungkin dilakukan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, negara semaju Eropa, Amerika, Prancis, Italia aja mereka nggak bisa lakukan. Nah, akhirnya kita menggunakan suatu yang namanya kontak tracing. Nah, kontak tracing itu apa? Jadi siapa saja yang harus dilakukan PCR. Nah, yang harus dilakukan PCR adalah yang terkategori oleh WHO tadi sebagai orang yang kontak erat resiko tinggi. Jadi artinya orang yang berada itu tadi, kembali lagi, berada pada kerumunan, jarak kurang dari 1 meter, durasi lebih dari 15 menit, ya, dan berada di ruang indoor bersama dengan orang yang positif COVID atau tersangka COVID. Nah, kalau misalnya ada seperti itu, maka dia di kontak tracing. Nah, bagaimana kalau di keluarga? Ini justru harus ditekankan nih, Ibu, untuk suami, untuk anak, ya kemanapun, kerja ke kantor, ke pasar, ke mall, kemanapun, maka lakukan protokol kesehatan. Kalau terindikasi memang, wah iya ya, saya kayaknya kena tuh teman sekantor saya, ada yang kayak gitu, dan saya sempat kontak sama dia cukup lama loh di ruangan. Nah, itu langsung, Pak, Bapak, kena kontak tracing, berarti Bapak mesti PCR. Selama Bapak mau PCR, mulai sekarang Pak, mohon maaf, kita putus hubungan dulu, gitu ya. Jadi 1 meter jaraknya harus jaga, kamarnya mesti pisah, jangan kena anak-anak, terus pakai masker bedah semua satu rumah. Kira-kira begitu Ibu, mudah-mudahan bisa terjawab dengan Terima kasih dokter. Terima kasih, selamat malam. Malam. Malam Bu, terima kasih. Selamat malam. Malam, suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Oh iya. Ya. Saya mau tanya. Saja ya, Dok. Satu lagi. Ini ya. Jadi kan penyakit bukan hanya COVID. Nah, biasanya kalau saya atau banyak orang kalau sakit kan ya biarin aja minum obat sendiri kan sembuh gitu. Nah, cuman kan kalau dalam pandemi ini kita mesti lebih berhati-hati ya. Jadi berdasarkan sarannya itu kalau misalnya kita merasa sakit itu setelah berapa hari dan kira-kira yang gejalanya seperti apa kita harus kemana gitu Dok? Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Hendra. Pak Hendra, ini Pak Hendra Gunawan ya? Ini kalau nggak salah kita satu sekolah dulu ya Pak ya? Iya Pak. Halo Pak Hendra. Ini dulu satu sekolah sama saya di College Canisius. Terima kasih Pak Hendra. Ya, jadi begini Pak Hendra. Nomor 1 memang gejala COVID itu variannya luas ya. Jadi mulai dari yang tidak bergejala, asimptomatik ya. Nah ini sebenarnya adalah proporsi yang paling besar katanya di populasi ya, asimptomatik, sampai yang bergejala cuman ringan sedang aja. Nah yang bergejala ringan sedang ini variannya banyak nih Pak Hendra. Jadi banyak itu apa? Jadi macam-macam. Ada yang cuma demam, ada yang nggak demam tapi dia sakit tenggorokan, batuk pilek, ya. Ada yang penciumannya hilang atau istilahnya kita menyebutkan kita sebut sebagai anosmia, ya. Ada juga yang memang sampai tiba-tiba sesak nafas. Jadi varian gejalanya tuh luas. Demam juga kadang-kadang ada yang demamnya terus sampai 13 hari kalau nggak dikasih obat demam dia nggak turun. Tapi ada yang demam cuma 2 hari, 3 hari hilang. Terus sampai 13 hari sampai seterusnya nggak demam lagi, nggak ada keluhan apa-apa lagi. Tapi ada juga yang udah 2 hari, 3 hari hilang. Hari ke-4, 5, 6, 7, 8 nggak apa-apa, 9, 10, 11 mulai demam lagi. Nah juga ada yang kayak gitu. Jadi variannya luas gitu Pak Hendra. Nah, cuman kami dari secara medis ya, sangat kami sarankan begitu muncul gejala, wah kayaknya ada sesuatu yang nggak biasa nih ya. Badan mulai, istilah orang Jawa dulu, rentak-rentak gitu ya. Kok kayaknya saya mulai nggak sehat nih. Nah, ini kita era pandemi COVID ya. Kalau zaman dulu, Bapak misalnya berobat ke kita, sakit tenggorokan dok, batuk pilek, flu biasa aja Pak, ini minum vitamin aja, terus pulang deh kasih istirahat, paling begitu. Tapi di era pandemi ini begitu ada sesuatu yang kurang beres Pak, langsung periksa, dan saya menyarankannya adalah pemeriksaan PCR, jangan periksa antibody. Kenapa? Karena kalau demamnya baru hari pertama, kedua gitu ya,
itu jangan-jangan bisa negatif, bisa meleset kemungkinan. Tapi begitu PCR itu lebih akurat di hari pertama aja dia sakit, ya bahkan di masa inkubasi masih mungkin dia memberikan hasil positif. Nah, mungkin demikian Pak Hendra yang bisa saya sampaikan. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Ya. Baik, Bapak Ibu, para orang tua murid, para guru, para suster Notre Dame yang saya hormati, pada malam hari ini saya bersama ProMedica Organizer, bersama ProMedica COVID-19 Awareness Campaign, sangat bersyukur bisa bersama Bapak Ibu dan para guru, para suster semua. Ya, rasanya ini merupakan satu berkat bagi kita semua bahwa kita bisa sampai pada perjumpaan di hari ini. Ya. Dan tentu saya mendoakan Bapak Ibu, para guru, para suster semua selalu dalam kondisi sehat, sejahtera, ya, tetap produktif dalam era pandemi COVID ini, ya. Dan tentu kehidupan kita harus berjalan terus. Jadi kita harus menolak kalah dari COVID, tetapi kita harus mendisiplinkan diri terhadap COVID. Ya, COVID ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa menyalahkan berbagai pihak, bukan salah kita, bukan salah pemerintah, bukan salah masyarakat, bukan salah siapa-siapa, tetapi ini merupakan satu tanggung jawab bersama yang harus kita emban dengan kedisiplinan kita. Besar harapan saya melalui webinar pada malam hari ini saya bisa berkontribusi, memberikan manfaat sekecil apapun manfaat itu untuk bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu, para guru, para orang tua murid semua, para suster terkait masalah COVID-19 ini. Demikian mungkin dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, para orang tua murid, para guru, dan para suster semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Notre Dame dan kepada ProMedica Organizer atas terselenggaranya webinar pada malam hari ini. Maju terus Notre Dame, semoga Tuhan memberkati, dan semoga Bapak Ibu, para orang tua murid, para guru, para suster selalu dalam berkat sehat sejahtera. Terima kasih, saya Dr. Ronald undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat malam. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Baik, terima kasih banyak Dr. Ronald Irwanto yang telah memaparkan banyak sekali dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mom and Dad. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin ditanyakan. Bisa sampai minggu nih. Baik, Suster, Bapak Ibu semua, acara kita yang terakhir yaitu penutup. Sebelum doa, Suster Marcella menutup doa pada malam hari ini. Sekali lagi saya akan bacakan tentang info PSB. Bapak Ibu, kami ingin menginformasikan bahwa saat ini Sekolah Notre Dame membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Sekolah Notre Dame Puri Indah Jakarta Barat memberikan diskon pasti 50% untuk DPP, diskon 50% ini berlaku sampai dengan 10 Oktober 2020. Tinggal berapa hari lagi, Bapak Ibu, mari kita manfaatkan kesempatan ini
Untuk Sekolah Notre Dame Grand Wisata Bekasi, diskon SPP juga diberikan sangat spesial. Untuk lebih jelasnya, silakan Bapak Ibu WA ke tim admisi kami. Selain diskon luar biasa tersebut, Sekolah Notre Dame juga memberikan voucher seragam senilai Rp300.000 untuk Bapak Ibu yang merekomendasikan calon siswa agar bersekolah ke Sekolah Notre Dame, agar bersekolah di Sekolah Notre Dame. Jika Bapak Ibu merekomendasikan, mohon segera hubungi tim admisi agar voucher dipersiapkan. Bapak Ibu dapat mengunjungi media sosial Sekolah Notre Dame di Facebook Sekolah Notre Dame atau di Instagram @notredame.sch.id. Baik, Suster Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup webinar pada malam hari ini dengan doa penutup. Kepada Suster Marcella, kami persilahkan. Terima kasih, Yanti. Marilah para suster, para ibu dan bapak, peserta webinar malam hari ini, kita menutup pertemuan kita dengan berdoa. Ini nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan malam hari ini. Semoga pemaparan Dr. Ronald tentang penularan COVID ini memberi pemahaman kepada kami bagaimana untuk semakin menjaga kesehatan diri dan sesama. Berkatilah keluarga kami, komunitas kami, dan jagailah kami dari virus corona dan virus-virus yang lain dengan berkat-Mu. Dan bukalah hati setiap kami untuk semakin berani mematuhi anjuran petugas kesehatan. Semoga karena kesetiaan kami untuk berdisiplin dalam mematuhi petugas kesehatan, perintah-perintah dari petugas kesehatan, menjaga diri dan sesama, kami senantiasa diberi kesehatan. Pertemuan sudah usai, dan kami akan kembali bersama beraktivitas dengan keluarga kami dan komunitas kami. Berilah berkat-Mu pada malam hari ini, dan berkatilah istirahat kami nanti, agar kami dapat beristirahat dengan baik, sehingga besok pagi kami dapat kembali beraktivitas untuk memuji dan melaksanakan segala hal yang akan kami kerjakan. Dan semoga berkat-Mu memberi kami kebahagiaan serta kegembiraan dalam mengabdi dan melaksanakan kehendak-Mu. Doa yang sederhana ini ya Tuhan, kami satukan dengan doa dari Bunda Maria. Dan kita mohon perlindungan dari Bunda Maria, satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Yulia, doakanlah kami. Amin. Maria Alusia dan Maria Ignatia, doakanlah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Suster Marcella yang telah menutup acara webinar pada malam hari ini. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Dr. Ronald Irwanto beserta tim Promedia. Terima kasih kepada host dari Notre Dame dan dari tim Dr. Ronald. Terima kasih juga kepada peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya sebagai MC, pembawa acara, mohon maaf apabila tutur kata kami kurang berkenan di hadapan suster, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Solidio.
Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam, Dr. Bernadi.